Oke, nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Katin, silakan. Baik teman-teman, kita sebelum belajar aku bagi kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Oke, kita doa semua. Ibu absen dulu ya. Salsabila Aulia, Bu. Fatina Nazira Aulia, Amanda Messi Pertiwi, Bu. Devi Lesya Fitri, Bu. Nah, Aziza Naila Wikausu, Bu. Cynthia Maesari, hadir semua ya. Gak ada yang bahagia, Masya Allah. Hebat-hebatnya. Tapi kok pada lemes banget, kita stretching dulu. Ayo, berdiri. Ayo. Saya sedikit semangat ya. Ya Bu. Tahu kan itu semangat kan? Tahu. Semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat ya. Duduk. Kita masuk ke materi baru. Nah, sebelum kita masuk materi, kita nyanyi dulu yuk lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Semua pada hafal kan? Pada ayo kita berdiri yuk nyanyi. Satu, dua, tiga, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dan lagi. Oke, kita masuk ke dalam norma dalam kehidupanku ya. Minggu kemarin ada yang ingat nggak kita belajar tentang apa? Benar, tentang hak dan kewajiban. Masih ingat ya anak-anak ibu ya? Nah, minggu ini kita masuk ke baru tentang norma dalam kehidupanku. Norma itu ada 4 yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada norma apa? Agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Nah, di antara yang 4 ini, anak-anak gue ada yang pernah dengar nggak? Norma agama itu apa? Norma kesusilaan itu apa? Norma hukum itu apa? Dan norma kesopanan itu apa? Atau tanpa sadar nggak udah melakukan norma-norma itu? Ya Bu. Udah, contohnya kayak apa? Bagi mama, bagi hukum. Loh, bagi hukum Mencuri. mencuri ke rumah mama. Ya. Ambil partinya lagi ya partinya. Nah, ini kita masuk ya tentang pengertian norma agama. Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci berisi perintah, larangan, dan anjuran
ini, mengerjakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena kan di Indonesia itu ada banyak ya agama ya. Jadi kenapa ada norma agama supaya sesuai dengan syariat. Kalau yang Kristen ya gereja minggu, yang Islam sholat 5 waktu, yang Buddha bisa pelihara, gitu ya. Selanjutnya kita masuk tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia sendiri yang bersifat universal atau umum dan setiap manusia memiliki dan melakukan norma ini. Nah, kenapa nih mereka yang berpegangan tangan? Bisa lihat gambarnya? Kenapa salsa? Satu, ya, saling menghargai, ya, menghormati. Karena contoh dari norma kesusilaan ini sendiri yaitu tidak berbuat rasis. Jadi kita tidak boleh menyebutkan misalnya, agama Kristen begini-begini, kamu jangan banget ini ya, nggak boleh ya, itu rasis namanya. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Dan setiap manusia pasti memiliki rasa itu. Kita masuk norma yang ketiga, norma kesopanan. Coba Amanda Messi baca dulu apa ini norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat. Contohnya menghormati orang yang lebih tua, membantu orang tua, mencium tangan kepada orang yang lebih tua. Pagi pada selain nggak sih sama orang tuanya masih di sekolah? Salim. Nah itu tanpa kalian sadari sebelum belajar norma ini itu berarti setiap hari kan kalian melakukan norma kesopanan ini. Bantu orang tua itu juga salah satu bentuk norma kesopanan. Dan yang terakhir yaitu norma hukum. Coba Maya baca dulu norma hukum ini. Norma hukum adalah sekarang aturan yang memberikan seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang teratur dan memiliki sanksi. Contohnya apa ini? Contohnya yaitu seseorang yang melakukan tindakan pencurian divonis penjara 5 tahun. Ya, ada lagi yang tahu contoh norma hukum itu apa? Ada? Kayak melanggar lalu lintas, aturan lalu lintas, dimana nggak boleh parkir tiba-tiba terparkir, itu salah satu melanggar norma hukum ya, tidak boleh dilakukan. Dan di sekolah, kalau di sekolah itu dia melanggar norma kesopanan, kesusilaan. Misalnya ada guru lewat tuh, kalian langsung jalan aja, nah, itu nggak sopan namanya. Kalian tidak menerapkan norma kesopanan dalam kehidupan kalian. Berarti pembelajarannya nanti kalau belajar ini kalian tetap tidak menerapkan, tidak berhasil loh itu berarti mengajarkannya. Itu ya Pak Din. Oke, nah Ibu akan tunjukin video ya. Kita pelajari ya tentang norma. Ada norma apa aja tadi? Norma kesopanan, norma hukum. Nah, masih ingat ya, alhamdulillah ya. Nah, ini ada video yang akan ditampilkan dan coba kalian amati, identifikasi, cermati. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Videonya selesai.
lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ayo sekolah. Iya, Mas. Waktu latihan dari Anda sudah berkeinginan dari kamu. Lebih baik latihan kalian saja. Oh iya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Duluan ya Bu. Ya Bu. Ayo deh. Iya, Bu Guru. Mas, jangan ngomong olahraga sini. Bahaya. Ada nomor-nomornya, Mas. Kita mau santai aja ya, Mas. Oh, iya juga ya. Nah, itu lalu boleh memutarnya, Mas. Akhirnya sampai juga dari rumah. Nah, dari video ini, dari video ini tadi ada norma apa aja yang kalian tahu? Sopanan, rukun, kesusilaan. Berarti yang tidak ada dalam video ini apa? Agama. Apa ada gambar agama dalam video ini? Sopanan, kalau saling orang tua itu sopanan. Berarti nggak ada norma agama ya, karena dia tidak ada menampilkan dia beribadah, dia tidak ada menampilkan berdoa. Berarti di sini kurang dari norma agama. Nah, oke. Ibu ada games nih, kita akan main ya. Nanti siapa yang bisa jawab bakalan aku kasih nilai. Oke, main. Siapa kita? Nah, apa nih? Apa yang dimaksud dengan norma etika? Siapa yang bisa jawab? Maju ke depan. Ada waktunya. Ayo, waktunya. Siapa? Maju ke depan. Ayo, Maju di kelas, maju di kelas. Nah, ini norma mana yang bersifat tidak tertulis? norma sosial.
bentuk lembar ya. Ini untuk Naila, untuk Maya, Amanda, Desi, Fatin, dan juga Salsa. Nah, jadi di LKPD itu harus kalian kerjakan ya. Nah, jadi mulai dikerjakan di sini. Nanti kalau tidak selesai bisa dilanjut di rumah. Tapi bukan berarti males-malesan terus di rumah ya. Harus dikerjakan di sini dulu. Nanti akan dibimbing mana yang tidak paham boleh yang pertama untuk bertanya. Oke? Buat nama Bu? Iya, buat Pacim. Besok dikumpulkan. Kalau harus siang hari ini kenapa besok? Kenapa? Besok. Jangan contek-contekan ya. Kita mau sih Bu. Mana yang tidak mengerti boleh ditanya. Ibu boleh jelasin Bu yang kotak-kotak ini apa maksudnya Bu? Nah, oke. Ibu akan jelaskan. Nah, jadi yang kalian kerjakan itu ya, ayo mengamati. Jadi di sini sudah jelas ya instruksinya. Kalian amati dulu gambar aktivitasnya. Ini gambar orang ngapain dia aktivitasnya? Nyapu. Nah, jadi kalian tulis dulu di sini nyapu. Nah, aktivitas tersebut dilaksanakan di mana? Ini kan kayak ada ruang buku ya, berarti ada di ruang tamu gitu kan. Nah, terus kalian masukkan ke dalam, dia itu sedang aktivitas menyapu, sedang membersihkan rumah gitu kan. Masukkan dia itu ke dalam norma apa? Norma kesopanan kan, norma kesusilaan, agama ataupun norma hukum gitu. Nah, kalau udah jadi norma hukum kan kalau misalnya nggak dikerjakan, nggak nyapu dia namanya dikenai sanksi. Nah, cuma enggak ya kalau norma hukum itu yang buat pemerintah. Oke, udah paham? Ya, dikerjakan ya. Yang kedua kesusilaan yaitu tentang tidak boleh rasis. Yang ketiga kesopanan itu harus saling berikan dan Pulang ya.
Ya. Baik, Pak.